Halo pemirsa, Bank Dunia menyebut lebih dari 60% warga Indonesia masuk kategori miskin. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto berjanji RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan disahkan dalam 3 bulan. Tak hanya itu, Prabowo juga berjanji akan menghapus sistem outsourcing di Indonesia. Bersama saya Camar Haenda, Anda menyaksikan Sindo Sore. Tunjukkan bahwasannya ini rakyat bersama Presiden. Dalam putar baliknya, putar baliknya. Saya 4 kali kalah, buruh selalu mendukung saya. Terima kasih. Kita yang ada di... Peringati Hari Buruh Internasional 2025, ribuan buruh berangkat dari kawasan industri Pulau Gadung menuju ke Monas, Jakarta Pusat. Peringati Hari Buruh Internasional 2025, ribuan buruh berangkat dari kawasan industri Pulau Gadung menuju Monas, Jakarta Pusat. Ribuan buruh menuju Monas, Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo dan akan menyampaikan sejumlah tuntutan. Dipimpin mobil komando para buruh dari kelompok Bapor dan SPSI, konvoi menggunakan motor melewati Jalan Ledjen Suprapto menuju Monas, Jakarta Pusat. Para buruh kompak mengibarkan bendera dan atribut lainnya, sementara perwakilan buruh menyampaikan orasi di sepanjang jalan. Beberapa tuntutan yang disampaikan diantaranya hapus outsourcing, wujudkan upah layak, dan sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Ayo. Ceng, rompet, Ceng. Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 terasa sangat berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya buruh memenuhi jalan untuk menyuarakan aspirasi, kini sebagian buruh memenuhi panggung yang ada di Monas. Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 terasa sangat berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya buruh memenuhi jalan untuk menyuarakan aspirasi, kini sebagian buruh memenuhi panggung pesta rakyat di Monas. Siang ini Monas nampak semarak, deretan pejabat negara mulai dari wakil rakyat, menteri hingga presiden mengisi acara panggung rakyat Hari Buruh 2025. Sementara di bawah panggung para buruh bersorak kegirangan meneriakan yel-yel dengan bendera dan spanduk organisasi buruh masing-masing. Akankah kemesraan buruh dan penguasa bisa membawa tuntutan para pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan ke depannya?
Pemirsa, ada yang menarik dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir untuk memberikan orasi di tengah masa buruh di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Ada yang menarik dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir memberikan orasi di tengah masa buruh di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Memberikan atensi besar untuk rekan buruh pada peringatan May Day, Presiden Prabowo hadir di tengah ribuan massa buruh. Menurut Presiden Prabowo, buruh adalah kunci untuk perkembangan perekonomian di Indonesia. Untuk itu, setiap sektor, baik pemerintah, swasta, pengusaha, dan juga buruh, harus saling bekerja sama untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Presiden Prabowo sendiri merupakan presiden pertama dalam 60 tahun terakhir yang hadir dalam peringatan Hari Buruh. Peringatan Hari Buruh 1 Mei hari ini berlangsung bak panggung kampanye akbar. Tidak ada unjuk rasa dan spanduk tuntutan seperti tahun sebelumnya, dan ribuan massa justru dihibur oleh konser band. Presiden Prabowo juga datang di panggung hiburan. Peringatan Hari Buruh 1 Mei tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bak kampanye akbar, ribuan massa buruh yang berkumpul di Monas disuguhi panggung besar. Dihibur grup band ternama, Tip X dan Wali, juga dipandu MC kenamaan Raffi Ahmad. Tidak ada gema yel-yel buruh, juga tidak terlihat spanduk berisi tuntutan buruh seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Peringatan Hari Buruh juga dihadiri Presiden Prabowo, hal yang jarang dilakukan presiden terdahulu. Tercatat, Presiden RI yang datang di Hari Buruh adalah Soekarno pada 1946 dan SBY pada 2013. Di hadapan ribuan massa dan 5 ketua serikat buruh, Prabowo menyampaikan sejumlah hal. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tak hanya di Monas, titik kumpul massa juga terlihat di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Massa diangkut menggunakan bus-bus mewah. Massa berangkat dari sejumlah kawasan industri seperti Pulau Gadung dan Bekasi. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6 tuntutan disuarakan oleh ribuan buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh 2025. Mereka menuntut penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Ribuan buruh berkumpul di kawasan Monas, Jakarta untuk menyuarakan sejumlah tuntutan. Setidaknya ada 6 tuntutan yang disuarakan, mulai dari penghapusan sistem kerja outsourcing, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja, realisasian upah layak pekerja, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Pemberantasan Koruptor. Peringatan Hari Buruh 2025 diwarnai dengan sejumlah tantangan. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri dan pemerintah pun menyiapkan jurus jitu menghadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Mengatakan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak, di depan mata ekonomi kita, di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Peringatan Hari Buruh 2025 berjalan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja.
Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Jumlah warga Indonesia yang terkena PHK pun terus meningkat di awal tahun 2025. Pada bulan Januari 2025, tercatat 3.325 orang terkena PHK. Jumlah ini masih di bawah pada bulan Januari 2024, yaitu 3.332 orang, namun masih lebih tinggi dibandingkan pada bulan Januari 2023, yakni sebesar 2.867 orang. Tingkat PHK meningkat drastis di bulan Februari 2025, di mana 18.160 orang harus kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding pada bulan Februari 2024 yang hanya 7.100 orang. Sementara tahun 2023 ada 3.892 orang terkena PHK, jauh di bawah tahun ini. Pemerintah bukannya tak punya solusi. Sejumlah jurus jitu telah disiapkan hadapi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyebut, meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Di Hari Buruh ini, pemerintah, pelaku usaha, hingga serikat buruh perlu duduk bersama mencari solusi pemutusan kerja. Kebijakan yang adil bagi buruh dan pelaku usaha pun perlu dibuat untuk perbaikan nasib buruh dan warga Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Prabowo juga berjanji akan menghapus sistem outsourcing di Indonesia. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan
tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentak undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebutkan pemerintah berjanji akan mengakomodir hak-hak buruh. Kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, Presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Yang pasti kita akan melakukan kajian lah ya, tuntutan-tuntutan itu. Selama itu bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Kalaupun tidak bisa, kita akan diskusikan. Karena kita tidak mau kawan-kawan buruh, hak-haknya, kan itu menjadi hak dia kan. Hak-haknya malah diabaikan gitu. Tapi tetap kita akan melakukan kajian-kajian agar tuntutan ini bisa menjadi win-win solution ya, karena ini kan antara industri dan kawan-kawan buruh misalnya, ya kita harus bisa tetap menjadi jembatan komunikasi yang baik lah. Apapun itu menjadi tuntutannya, kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan, tapi kan basisnya harus kajian ya, harus ada basis akademiknya, tidak juga kita atas dasar tuntutan, demonstrasi dan sebagainya. Karena kita tidak mau membangun iklim usaha kita, legislasi kita basis tekanan, kita tidak mau. Harus didasarkan oleh sebuah rasionalitas, logika, itu ada kajian-kajiannya, kajian akademiknya, agar ya ini kan era yang transparan, ayo kita buka, kita duduk bersama, kita kaji, ayo kita rumuskan bersama. Artinya pemerintah itu tidak tertutup dengan tuntutan apapun. Usai menyampaikan orasi di hadapan ribuan buruh di lapangan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto sempat melepas topi dan juga baju, kemudian dilemparkannya ke tengah massa buruh yang berkerumun.
Ribuan buruh dari kota Tangerang, Banten berangkat ke Monas untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Sementara itu, sejak subuh, buruh dari Karawang, Jawa Barat ini bergerak ke Jakarta. Ribuan buruh seprovinsi Banten sejak pagi berkumpul di parkiran kawasan industri Gajah Tunggal Tangerang untuk berangkat ke lapangan Monas Jakarta memperingati Hari Buruh Internasional. Sejak pagi para peserta aksi berkumpul untuk berangkat bersama menggunakan 50 bus. Pihak kepolisian mengawal bus-bus yang akan berangkat ke Jakarta. Buruh atau pekerja yang ada di wilayah hukum Polres Tangerang Kota sebanyak 12 elemen buruh yang akan berangkat menuju Monas, di mana total jumlah buruh yang akan berangkat kurang lebih 11.800. Mereka akan berangkat menggunakan kendaraan baik itu bis maupun kendaraan pribadi. Sementara itu, ribuan buruh dari berbagai serikat di Karawang, Jawa Barat berkumpul sejak subuh untuk berangkat ke lapangan Monas, Jakarta. Ribuan buruh diberangkatkan masing-masing dari perwakilan perusahaan yang berada di sejumlah kawasan industri Karawang menggunakan bus. Setidaknya ada 6 tuntutan yang akan disampaikan buruh kepada Presiden Prabowo Subianto, mulai dari tuntutan penghapusan outsourcing hingga meminta sahkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang melindungi pekerja dan buruh. Dari Tangerang dan Karawang, Sukron Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Peringati Hari Buruh 2025, ratusan buruh menggelar aksi Long March menuju Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil membentangkan spanduk, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara menggelar aksi Long March ke Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya kaum buruh, sejumlah driver ojek online juga ikut meramaikan peringatan Hari Buruh 2025. Dalam momentum ini, buruh menyuarakan sejumlah tuntutan seperti pembentukan Satgas PHK, merealisasikan upah layak hingga mendesak pengesahan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum dan Adat. Banyaknya massa aksi yang berunjuk rasa membuat arus lalu lintas di bawah flyover Makassar ditutup sementara. Badai PHK, pemutusan hubungan kerja menghantui tenaga kerja Indonesia di tahun ini. Bahkan pada awal tahun 2025, tercatat lebih dari 18.000 tenaga kerja menjadi korban PHK. DPR bersama dengan pemerintah tengah menyiapkan Satgas Mitigasi PHK melibatkan buruh dan juga sektor industri. Awal tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan bagi dunia ketenaga kerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja PHK melanda berbagai sektor industri, meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan dalam periode Januari-Februari 2025 terdapat 18.610 tenaga kerja menjadi korban PHK. Sementara sepanjang tahun 2024 tercatat 77.965 tenaga kerja terdampak PHK. Pemerintah menyatakan akan memastikan tenaga kerja korban PHK mendapatkan seluruh haknya. DPR pun menegaskan akan mengawal pembentukan Satgas Mitigasi PHK oleh pemerintah dengan melibatkan unsur buruh dan industri. Ya, kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah dan juga kemudian kami sudah bersama-sama bicara dengan pimpinan serikat pekerja. Bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Dan ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini.
Satgas Mitigasi PHK akan mengawal pemenuhan hak-hak pekerja korban PHK secara menyeluruh dan komprehensif, mulai dari sektor usaha atau industri hingga pekerjanya. Presiden telah menyetujui pembentukan Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, namun belum menerbitkan keputusan Presiden. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Satgas ini dibentuk tidak hanya untuk menangani kasus PHK, namun juga untuk mendeteksi gelombang PHK dan juga merancang solusinya. Satunya adalah untuk melakukan deregulasi, kemudian juga melalui Satgas yang dibentuk. Tadi Bapak Presiden sudah menyetujui ada 3 Satgas yang dibentuk, yaitu pertama untuk tindak lanjuti perundingan investasi, yaitu Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi. Dan ini Bapak Presiden sudah setujui. Yang kedua, Satgas yang sudah siap, yaitu terkait dengan perluasan kesempatan kerja dan mitigasi PHK. Dan yang ketiga, Satgas mengenai deregulasi. Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja akan menertibkan syarat penerimaan karyawan oleh perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya banyak menemukan syarat-syarat aneh untuk penerimaan karyawan yang ternyata justru menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Persyaratan-persyaratan pencari kerja yang menurut saya juga janggal ya. Apa misalnya soal pencari kerja dikasih dengan ketentuan syarat harus good looking, ganteng atau cantik. Itu kan aneh. Kalau Angel yang cantik, kalau kerjanya memang khusus buat make up dan sebagainya, butuh wajah cantik atau ganteng lah. Lalu bagaimana industrial misalnya pabrikan dan sebagainya yang butuh cuman tenaga. Ngapain lu bicara tentang wajah, good looking, gak menarik. Kedua soal umur. Kadang-kadang kasihan kan, orang dibatasi dengan umur. Akhirnya misalnya dibatasi 20 sampai 35, lalu 36, 37, 38 sampai 60 sekian itu yang bisa kerja. Akhirnya kan putus harapan untuk cari kerja. Timbul lagi kemiskinan, naik lagi angka pengangguran. 2. Ketiga, soal udah nikah atau belum. Kerja nanya nikah, apa relevansinya? Gitu loh. Nah, keempat juga soal tinggi badan. Kacau kan? Tinggi badan berat badan ya Pak ya? Tinggi badan berat badan. Kecuali TNI atau polisi karena ada ketentuan. Atau kalau tidak di pramugari, pesawat, iya butuh standar ketinggian. Lalu industrial yang lain yang tidak butuh itu kok dia cantumkan. Belum lagi syaratnya siap dalam tekanan kerjaan. Gila, masa bekerja dalam tekanan? Ini namanya bekerja harus tingkatnya kenyamanan. Kalau tingkatnya tekanan kacau. Siap harus dalam kondisi dalam tertekan. Gila, itu syarat gila tuh menurut saya tuh. Belum lagi maaf nih untuk kawan-kawan perempuan. Sampai ukuran BH berapa? Itu apa itu? Itu kan pelecehan menurut saya. Dan itu terjadi. Ada laporan-laporannya ya Pak? Ya bukan, itu realita di lapangan seperti itu. Nah makanya kita ingatkan, HRD ini kita akan melakukan tindakan hukum. Kita pidanain orang-orang ini. Pemirsa, Bank Dunia mencatat sebanyak 60,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 171,9 juta penduduk Indonesia berkategori miskin pada 2024. Dan untuk membahas hal ini, sudah bersama dengan kami Pelaksana Tugas Badan Pusat Statistik Amalia Adi Ninggar Widya Santi. Selamat sore Bu Winnie. Selamat sore. Baik, kemudian juga sudah hadir ekonom Selios Media Wahyudi Askar. Selamat sore Pak Media. Selamat sore Mas. Baik, Bu Winnie dan juga Pak Media, terima kasih setelah bergabung bersama dengan Sindo Sore. Saya akan ke Bu Winnie terlebih dahulu. Bu Winnie, bagaimana tanggapan Anda mengenai laporan dari World Bank yang menyebutkan bahwasannya lebih dari 60% masyarakat Indonesia ini tergolong miskin? Ya, jadi tentunya dengan laporan Bank Dunia yang dituliskan dalam Macro Poverty Outlook, dan ini setahun 2 kali terbit dalam setiap tahunnya. Tentunya ini berisi catatan masing-masing negara yang
yang memberikan gambaran umum tentang perkembangan terkini, perkiraan variabel ekonomi makro dunia, juga kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan di masa datang. Yang perlu kita cermati adalah kita perlu bijak dan perlu lebih hati-hati dalam memaknai dari angka yang disampaikan oleh Bank Dunia. Pertama adalah standar yang digunakan oleh Bank Dunia merupakan 6,85 US dollar, kemudian 3,65 US dollar per hari itu adalah purchasing power parity tahun 2017. Dan sehingga tidak bisa langsung dikonversi dengan nilai tukar saat ini yang 16.800. Jadi konversi untuk nilai tukar berdasarkan PPP atau purchasing power parity itu berbeda dengan nilai tukar nominal. Kedua, Bank Dunia juga mengeluarkan garis kemiskinan yang berbeda-beda. 6,85 US dollar per hari itu adalah untuk rata-rata upper middle income. Dan kita tahu bahwa kategori upper middle income adalah negara yang memiliki GNI per kapita, batas bawahnya adalah 4.500 US dollar per tahun. Kalau batas atas dari upper middle income sekitar 14.000 US dollar per kapita per tahun. Nah, ini rentang upper middle class itu kan sangat lebar, dari 4.500 US dollar per kapita per tahun sampai dengan 14.000 US dollar per kapita. Kemudian yang ke kategori ataupun garis kemiskinan yang kedua yang dikeluarkan oleh Bank Dunia adalah 3,65 US dollar per kapita per hari, dan juga ada international Global Poverty Line, disebut dengan International Poverty Line oleh Bank Dunia, yaitu 2,15 US dollar per hari. Nah, yang kita acu adalah yang International Poverty Line, yaitu 2,15 US dollar per kapita per hari, yang juga menggunakan yang merupakan PPP atau Purchasing Power Parity dengan tahun dasar 2017. Oke. Baik. Itu jadi tentunya ya, pemirsa, nampaknya kita juga tidak, satu hal lagi Mas, bahwa Bank Dunia juga tidak kemiskinan ini, dan justru masing-masing negara diminta untuk menyusun National Poverty Line yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial di masing-masing negara. Baik Bu, ini tadi Anda sampaikan adanya perbedaan standar perhitungan ya Bu ya. Saya akan ke Pak Media. Pak Media, apakah Anda setuju dengan hasil World Bank atau justru dengan BPS? Dan apakah kalau kita melihat angka 60,3% itu apakah cukup realistis jika melihat bagaimana standar hidup di Indonesia? Ya, Bank Dunia mempunyai alasan ya, karena Bank Dunia sudah mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas tahun 2023. Karena memang gross national income kita memang sudah mencapai kategori berpendapatan menengah atas. Implikasinya jelas bahwa tentu saja indikator pengeluaran kemiskinan kita tentu harus berubah. Jadi harus konsisten juga mengikuti 6,85 per kapita per hari. Ya. Jadi tidak ada masalah memang dengan data World Bank, bahwa memang mengikuti data World Bank, penduduk miskin Indonesia itu setara 60%. Dan saya kira kita juga harus konsisten, yang kan lucu juga kalau Indonesia duduk manis bersama G20, mengaku negara berpendapatan tinggi, tapi untuk urusan kemiskinan kita pakai data kategori negara menengah ke bawah. Ini kan nggak konsisten. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus lebih hati-hati dan saya kira harus lebih berani untuk mengulas data kemiskinan kita lebih jujur. Karena implikasi terhadap kebijakannya luar biasa. Kalau kita masih menggunakan data garis kemiskinan saat ini, katakanlah dengan 20.000 per hari, itu jauh sekali memang dengan kondisi realita yang ada hari ini. Jadi saya kira kita juga harus jujur ya untuk melihat bagaimana
progres penurunan kemiskinan saat ini, begitu Mas. Oke, baik. Pak Media, ini menyambung dari Anda sampaikan, artinya menurut Anda apa indikator yang paling akurat untuk bisa menilai kesejahteraan masyarakat? Ya, saya kira indikator yang paling umum digunakan kan pengeluaran atau pendapatan, atau beberapa indikator lain itu juga bisa digunakan. Ya. Dan Indonesia menggunakan indikator pengeluaran. Nggak ada yang salah, tetapi masih sangat rendah. Jadi dengan indikator 20.000 per hari, saya bisa bayangkan, atau saya bisa tantang siapapun mungkin yang mendengar ini, coba buat perencanaan keuangan 20.000 rupiah per hari. Nggak bisa, banyak masyarakat yang memang udah nggak relevan lagi indikator kemiskinan 20.000 per hari itu. Sekarang harga satu butir kelapa aja itu udah hampir 20.000. Jadi itu sudah tidak relevan lagi sekarang. Jadi saya kira hari ini juga saya kira World Bank merilis itu juga bagian dari refleksi untuk Indonesia agar terus memperbaiki saya kira progres penurunan kemiskinan. Jadi alih-alih mengatur definisi, karena ini lebih cenderung kita mengatur definisi, melakukan politisasi terhadap angka-angka kemiskinan. Dan implikasi kebijakannya luar biasa, Mas. Hari ini tingkat alokasi subsidi negara terhadap kemiskinan itu relatif tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Artinya jumlah masyarakat yang menerima bantuan sosial itu tidak mengalami peningkatan signifikan karena mengacu data yang memang keliru bahwa kemiskinan kita hanya 8% begitu. Baik. Jadi implikasinya terhadap program pelindungan sosial kita sangat-sangat besar begitu, Mas. Baik, artinya adaptasi yang relevan dan juga realistis di kemudian ya. Saya akan ke Bu Winnie. Bu Winnie, ini mungkin menjadi pertanyaan masyarakat awam dan cukup kontradiktif berkaitan dengan adanya kenaikan kemiskinan ekstrim dari 4,5% menjadi 4,7%, sementara ekonomi tumbuh 5,1%. Mengapa itu bisa terjadi, Bu Winnie? Kemiskinan ekstrim itu tidak pernah mencapai 4,5%, Pak. Kemiskinan ekstrim itu saat ini adalah 1,13%, sekitar 3,1 juta orang. Kemiskinan ekstrim ya, tadi kan Mas menanyakan kemiskinan ekstrim. Betul. Jadi kemiskinan ekstrim itu kita mengacu kepada 2,15 US dollar per kapita, dan saat ini itu angkanya 1,13%. Nah, sekarang mari kita bicara mengenai kemiskinan, garis kemiskinan. Mohon kita cermati laporan Bank Dunia secara lebih jelas dan kita bandingkan antara satu negara dengan negara lain. Persentase kalau kita lihat negara Filipina misalnya, Filipina dia memiliki garis kemiskinan nasional atau National Poverty Line, dan hasil dari angka kemiskinan berdasarkan National Poverty Line adalah 15,5%. Lalu Bank Dunia kan memberikan memberikan standar yang kalau dengan berdasarkan Bank Dunia 6,85 US dollar per kapita. Angka kemiskinannya adalah 51,3%. Jadi saya sudah bicara dengan Bank Dunia, saya sudah diskusi banyak dengan Bank Dunia bagaimana kita menerjemahkan angka dari garis kemiskinan yang dituliskan oleh Bank Dunia itu hanya untuk memberikan indikasi. Jadi untuk menunjukkan keterbandingan antar negara, tetapi untuk intervensi kebijakan di masing-masing negara nasional, itu masing-masing negara harus menyusun National Poverty Line yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi di masing-masing negara. Karena tidak bisa kita gebiah-uyah, ini bukan masalah PDB, bukan masalah apa yang ada standar acuan jelas manualnya dan internasional. Sehingga kalau kita cari manual untuk menghitung angka kemiskinan secara presisi, itu tidak ada. Tetapi hanya ada memberikan gambaran-gambaran besar bagaimana kita mengukur kemiskinan. Satu lagi Pak, mungkin juga bisa diterjemahkan bahwa garis kemiskinan bukanlah pendapatan, tetapi garis kemiskinan adalah merupakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau basic need saja, pengeluaran. Jadi itu adalah batas pengeluaran minimum untuk memenuhi basic need
dan tidak bisa diterjemahkan per kapita atau per individu. Oke. Karena biasanya yang menggambarkan miskin atau tidak adalah rumah tangga. Nah, itu kan bersama, masaknya bersama dalam satu dapur, begitu. Nah, itulah yang kemudian kita memaknai kebutuhan minimum dan itu basisnya rumah tangga. Baik, Bu Winnie. Satu lagi, memaknai 20.000 itu tidak pas karena dalam rumah tangga, rumah tangga miskin itu rata-rata. Baik, Ibu Winnie, terima kasih banyak. Iya, jadi apa namanya? Yang garis kemiskinan yang 595.000 itu harus dikalikan 5. Baik. Bu Winnie, terima kasih banyak atas informasinya. Untuk mengeluarkan dan juga Pak Media, terima kasih banyak atas informasinya. Kami sudah bisa menangkap apa yang Anda sampaikan dan kita harapkan bahwa untuk garis kemiskinan di Indonesia, terutama untuk jumlah yang tadi sudah Anda koreksi, ini betul-betul bisa diakomodir dengan baik. Terima kasih Bu Winnie dan juga Pak Media. Kita akan sudahi untuk perbincangan hari ini karena akan ada breaking news sesaat lagi. Terima kasih Bu Winnie dan juga Pak Media.